Pertama di bagian atas kuburan ini. Begitu saya buka, saya langsung membaca tulisan ini, tulisan Arab. Karena saya belum begitu paham tentang huruf Arab ini, saya membacanya Bismillah. Yang kemudian setelah saya tanya kepada orang ahli, ternyata ini bacaannya Hijratun Nabiullah Sallu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang kemudian membuat saya menghubungi beberapa tokoh agama dan tokoh masyarakat di Labuan Burung, termasuk saya sampaikan kepada Pak Kades untuk minta izin dan minta tolong agar bersama-sama kita membedah siapa sebenarnya di dalam kuburan di Darmawansyah. Kebetulan saya juga penduduk Labuan Burung. Jadi inilah batu nisan atau makam tua yang sedang viral beberapa hari ini, yang saya upload pada hari Kamis. Jadi ceritanya hari Kamis itu saya tiba-tiba teringat dengan almarhum orang tua saya, almarhum Andi Pangerang. Kemudian saya coba datang sendiri, namun entah apa yang terjadi, belum saya tiba di tempat ini, di tempat pemakaman ini, tiba-tiba bulu badan saya merinding. Saya seolah-olah ketakutan sendiri. Nah, sehingga niat saya untuk melanjutkan berziarah ke kuburan almarhum ayah, saya tunda. Saya balik lagi keluar. Saya duduk ada sekitar hampir 2 jam di luar sana. Karena untuk kembali ke rumah pun sepertinya hati saya berat untuk kembali ke rumah sebelum melanjutkan perjalanan ke kuburan ini. Nah, kemudian singkat cerita, siang itu datanglah keponakan saya yang saya minta untuk menemani saya datang ke kuburan ini. Nah, kemudian saya masuk. Setelah saya masuk, saya langsung ke kuburan almarhum ayah. Setelah itu saya balik dengan Sudin, saya cobalah membuka pertama di bagian atas kuburan ini. Begitu saya buka, saya langsung membaca tulisan ini, tulisan Arab. Karena saya belum begitu paham tentang huruf Arab ini, saya membacanya Bismillah. Yang kemudian setelah saya tanya kepada orang ahli, ternyata ini bacaannya Hijratun Nabiullah Sallu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang kemudian membuat saya menghubungi beberapa tokoh agama dan tokoh masyarakat di Labuan Burung, termasuk saya sampaikan kepada Pak Kades untuk minta izin dan minta tolong agar bersama-sama kita membedah siapa sebenarnya di dalam kuburan ini. Nah, kemudian saya lanjut kembali penggaliannya, muncullah lontar ini lagi. Begitu muncul lontar ini bersamaan dengan tahun ini. Nah, tahun inilah yang kemudian menjadi heboh karena di sini tertulis 1273 yang tidak mencantumkan apakah ini Hijriah atau Masehi. Yang menjadi pertanyaan besar kita, kenapa di sini tidak ditaruh angka Hijriah jika kemudian ini Hijriah? Karena di sini penulisannya ada penulisan Hijriah. Kemudian atau kenapa di sini tidak menggunakan lontar? Karena di sini tulisannya lontar. Ini yang kemudian jadi perdebatan kita. Nah, kemudian karena ini menjadi perdebatan, menjadi misteri besar bagi kita, akhirnya saya juga minta tolong kepada seluruh perangkat desa agar membantu kita mencari atau menemukan kembali teman situs ini di lingkungan ini. Karena setelah kami periksa semua, ternyata ini banyak, rombongan ini banyak. Di sana di sebelah atas kurang lebih 3 meter kami menemukan tulisan yang sama. Bunyinya Hijratun Nabiullah Sallu Alaihi Wasallam. Artinya kesimpulan pertama kami bisa jadi ini adalah rombongan ulama para penyebar Islam di masa itu. Nah, yang jadi pertanyaan kita sekarang, sebagaimana yang saya sampaikan di status, kalau ini benar adanya, maka ini akan menjadi sejarah baru. Artinya sejarah pencatatan penyebaran Islam di Sumbawa bahkan Indonesia Timur akan kita revisi dengan tahun ini. Karena ini tertuliskan 1200. Sementara dalam catatan sejarah yang kami ketahui 1450. Nah, kepada pemerintah Sumbawa
khususnya dinas yang membidangi kebudayaan, karena ini berkaitan dengan sejarah peradaban dan penyebaran Islam Pang Tanah Samawa. Kami sangat berharap untuk segera turun membantu kami masyarakat Desa Labuan Burung ini untuk membedah situs sejarah ini. Siapakah ini orangnya, kemudian benarkah ini tahunnya masuk di tahun 1200? Apabila ini benar, ini sejarah yang luar biasa. Karena sebagaimana kita ketahui, Kesultanan Sumbawa pun belum lahir di tahun 1200 ini. Jadi itu harapan kami dan teman-teman, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan juga pemerintah Desa Labuan Burung. Kami harap ada sentuhan pemerintah segera di sini. Nah, sehingga ini bisa kita rawat menjadi wisata religi dan kita pagar agar tidak masuk hewan-hewan, karena ini banyak patah, hancur karena masuk hewan sapi ke sini. Demikian mungkin harapan yang bisa kami sampaikan sebagai masyarakat Desa Labuan Burung.